Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Amalina Giardi dengan NIM 2521010400034. Saya dari kelas D4 PGMI. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Pendidikan Islam dan Stratifikasi Sosial. Pada dasarnya, pendidikan bukan sekedar rutinitas belajar mengajar di kelas, melainkan sebuah usaha terencana untuk membantu setiap orang mengenali dan mengembangkan kemampuan terbaik yang mereka miliki. Fokusnya sangat luas, mulai dari membangun kepribadian yang kuat, mengasah kecerdasan berpikir, hingga membentuk moralitas yang baik agar nantinya bisa memberikan manfaat nyata bagi orang banyak. Lebih jauh lagi, pendidikan tidak boleh dianggap hanya sebagai kegiatan memindahkan informasi dari guru ke murid. Ada proses yang lebih dalam di sana, yaitu bagaimana nilai-nilai kebaikan dan akar budaya diserap dan menyatu dalam karakter seseorang. Itulah mengapa hebat atau tidaknya suatu peradaban biasanya ditentukan oleh seberapa baik sistem pendidikan yang mendasarinya. Dria Karya pernah menekankan bahwa inti dari pendidikan sebenarnya adalah proses memanusiakan manusia muda. Artinya, sekolah atau bangku perkuliahan bukan sekedar tempat mencari nilai, melainkan ruang bagi generasi baru untuk tumbuh menjadi pribadi yang utuh. Sejalan dengan itu, Crow and Crow melihat pendidikan dari sisi yang lebih luas, yakni sebagai serangkaian aktivitas yang mempersiapkan seseorang agar mampu menempatkan diri dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui proses inilah nilai-nilai lama, adat istiadat, serta aturan sosial tetap terjaga dan bisa diwariskan secara turun-temurun tanpa kehilangan maknanya. Pendidikan Islam. Pendidikan Islam pada dasarnya adalah upaya membangun manusia secara menyeluruh. Yusuf Qaradawi menegaskan bahwa fokusnya bukan cuma soal kepintaran otak, tapi juga kesehatan fisik, kebersihan hati, hingga keterampilan hidup. Senada dengan itu, Hasan Langgulung melihat pendidikan ini sebagai bekal bagi generasi muda untuk menjalankan peran mereka di dunia. Tujuannya sangat mulia, membentuk pribadi yang mampu menjadi pemimpin khalifah di bumi dengan cara menyelaraskan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai agama. Melalui proses yang dilakukan secara bertahap ini, manusia ini lahir dengan membawa 3 elemen utama yang saling berkaitan. Yang pertama yaitu ada fisik atau jasad, yang kedua ruh, dan yang ketiga adalah akal. Pertumbuhan fisik manusia mengikuti hukum alam atau sunatullah, di mana tubuh akan berkembang dengan sendirinya selama kebutuhan nutrisinya terpenuhi, mirip dengan pertumbuhan makhluk hidup lainnya. Namun, berbeda dengan tubuh, sisi rohani dan intelektual memerlukan proses pendidikan agar bisa berkembang secara maksimal. Karena ketiga unsur ini adalah suatu kesatuan yang utuh, maka pendidikan tidak boleh hanya fokus pada satu aspek aja. Jadi tujuan pendidikan yang benar harus mampu menyentuh dan menyeimbangkan ketiga komponen tersebut agar manusia bisa tumbuh secara berkualitas. Tujuan pendidikan Islam. Pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada kepentingan duniawi yang sifatnya tampak konkret, tetapi juga mencakup persiapan untuk kehidupan akhirat serta fungsi praktis bagi manusia. Dalam pembahasan ini, tujuan tersebut dibagi menjadi 2 kategori utama, yakni tujuan umum dan tujuan khusus, yang keduanya saling berkaitan satu sama lain. Pakar-pakar pendidikan Islam seperti Al-Abrashi mengelompokkan tujuan umum pendidikan Islam menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, pembentukan karakter dan akhlak mulia. Ini adalah inti dari segala proses pendidikan. Sejalan dengan misi Rasulullah SAW, tujuan utama pendidikan adalah melahirkan pribadi dengan perilaku terpuji. Yang kedua, yaitu keseimbangan hidup. Mendidik siswa agar siap menjalani kehidupan di dunia sekaligus mempersiapkan bekal untuk di akhirat nanti. Yang ketiga, yaitu kemandirian ekonomi. Membekali peserta didik dengan kemampuan profesional agar mereka mampu mencari rezeki dan bekerja secara halal. Yang keempat, yaitu etos keilmuan yang memupuk rasa ingin tahu dan semangat ilmiah agar siswa selalu terdorong untuk belajar dan mengkaji ilmu pengetahuan sepanjang hidupnya. Yang kelima, yaitu keahlian praktis yang menyiapkan tenaga profesional yang terampil di bidang teknis maupun keahlian tangan lainnya. Senada dengan hal tersebut, Basori Muhsin dan Muhammad Sultan menekankan bahwa tujuan pendidikan harus berjalan selaras dengan hakikat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang mulia. Manusia dibekali akal, perasaan, dan budaya untuk menjalankan peran sebagai khalifah di muka bumi.
Oleh karena itu, tujuan pendidikan ini harus mencakup 4 aspek penting. Yang pertama, pemahaman yang mendalam, penghayatan nilai, hingga keterampilan dalam bertindak. Dalam praktiknya, tujuan umum ini nantinya akan diturunkan menjadi tujuan khusus yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, serta jenis lembaganya, baik itu sekolah umum, kejurusan, maupun pesantren. Selain tujuan yang bersifat umum, pendidikan Islam juga memiliki sasaran yang lebih spesifik atau khusus. Tujuan ini dirancang untuk membentuk fondasi keagamaan yang kuat pada diri siswa. Beberapa poin utama dari tujuan khusus tersebut meliputi: yang pertama yaitu penguatan dasar agama, yang dimana mengenalkan dasar-dasar akidah, prinsip agama, serta tata cara ibadah yang sesuai dengan tuntunan syariat. Yang kedua yaitu pembentukan kesadaran moral, menumbuhkan kesadaran beragama yang benar, termasuk menanamkan nilai-nilai akhlak mulia sebagai pedoman hidup. Yang ketiga yaitu penanaman rukun iman yang memperkokoh keyakinan hati kepada Allah sebagai pencipta alam semesta, beserta keimanan kepada malaikat, rasul, dan kitab-kitabnya. Yang keempat yaitu semangat berilmu dan beramal yang mendorong minat siswa untuk terus memperdalam ilmu agama dan tata krama atau adab. Yang kelima yaitu kedekatan dengan Al-Quran, yang dimana menanamkan rasa cinta dan hormat terhadap Al-Quran yang diwujudkan melalui kebiasaan membaca, memahami maknanya, hingga menerapkannya dalam keseharian. Yang keenam yaitu identitas dan kebanggaan budaya, yaitu membangun rasa bangga terhadap sejarah perjuangan dan kekayaan budaya Islam. Nah, secara garis besar, pendidikan Islam mengintegrasikan 2 orientasi utama. Pertama, tujuan umum yang bersifat jangka panjang, yakni meraih kebahagiaan di akhirat atau ukhrawi sebagai muara akhir kehidupan manusia. Nah, kedua, tujuan khusus yang lebih fleksibel karena disesuaikan dengan kebutuhan ruang dan waktu. Jika tujuan umum berorientasi pada masa depan setelah kematian, maka tujuan khusus ini secara kolektif diarahkan untuk menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia selama berada di dunia. Materi yang selanjutnya yaitu stratifikasi sosial. Nah, apa sih stratifikasi sosial itu? Dalam kajian sosiologi, stratifikasi sosial pada dasarnya merujuk pada adanya tingkatan-tingkatan atau hierarki di tengah masyarakat. Jika ditinjau dari asal katanya, istilah ini menggambarkan bagaimana masyarakat terbagi ke dalam lapisan-lapisan tertentu secara bertingkat. Penggolongan ini tidak terjadi begitu saja, melainkan terbentuk karena adanya berbagai unsur pembeda yang membuat posisi satu kelompok tidak sama dengan kelompok lainnya. Stratifikasi sosial bukanlah fenomena baru, sebab praktik ini sudah ditemukan sejak zaman kuno. Aristoteles, filsuf termuka dari Yunani, bahkan telah memetakan masyarakat ke dalam 3 golongan utama. Yang pertama yaitu kelompok kaya raya, kelompok menengah, dan mereka yang hidup di ekonomi rendah. Kehadiran pembagian ini menunjukkan bahwa stratifikasi merupakan elemen dasar yang menyusun struktur sosial, di mana masyarakat secara sistematis terbagi ke dalam lapisan-lapisan bertingkat yang menentukan posisi masing-masing individu. Macam-macam stratifikasi sosial. Menurut Bosard dan Bill, bahwa stratifikasi sosial dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu kelas atas atau upper class, yang kelompok ini itu memiliki kebanggaan besar dan ekspektasi tinggi terhadap anak-anak mereka. Orang tua di lapisan ini berkomitmen penuh untuk memberikan pendidikan terbaik, baik secara fisik, kecerdasan, maupun pergaulan sosial, agar sang anak mampu menjaga martabat serta membantu nama baik keluarga di masa depan. Yang kedua yaitu kelas menengah atau middle class, yang dimana merupakan kelompok masyarakat yang berada di posisi stabil secara ekonomi dan pendidikan. Mereka menjadi jembatan antara lapisan atas dan bawah, yang dalam kehidupan sehari-hari itu sering kita kenal sebagai golongan masyarakat menengah atas dengan standar hidup yang cukup mapan. Yang terakhir yaitu kelas bawah atau lower class, yang berbeda dengan 2 lapisan sebelumnya. Kelompok ini cenderung memiliki keterbatasan dalam mewujudkan ambisi besar bagi anak-anak mereka. Hal ini bukan karena kurangnya keinginan, melainkan karena terbentur oleh kendala ekonomi dan tekanan sosial yang berat. Selanjutnya yaitu sifat stratifikasi sosial. Dalam kajian sosiologi, stratifikasi sosial dapat dibedakan menjadi 3 kategori utama berdasarkan sifat pergerakannya, yaitu sistem terbuka, tertutup, dan campuran.
Yang pertama yaitu sertifikasi terbuka atau Open Social Stratification. Sertifikasi terbuka merupakan sistem sosial dinamis yang memungkinkan setiap individu berpindah lapisan, baik naik ke tingkat yang lebih tinggi atau social climbing maupun turun atau social sinking. Dalam sistem ini, pendidikan dan usaha menjadi faktor kunci untuk mengubah nasib sehingga mobilitas sosial dapat terjadi kapan saja, baik antar maupun intragenerasi. Yang kedua yaitu stratifikasi tertutup atau closed social stratification. Sistem stratifikasi tertutup menutup kemungkinan bagi individu untuk berpindah kelas sosial, baik naik ke posisi yang lebih tinggi maupun turun ke tingkat yang lebih rendah. Dalam struktur ini, kedudukan seseorang di masyarakat sudah ditentukan sejak lahir berdasarkan garis keturunan. Fenomena ini biasanya dapat kita temukan pada masyarakat yang menganut sistem kasta, struktur feodal yang kaku, atau kelompok masyarakat yang membedakan derajat manusia berdasarkan perbedaan ras. Yang terakhir yaitu stratifikasi campuran. Sistem campuran menggabungkan sisa kaku dari lapisan tertutup dengan peluang dari lapisan terbuka. Di sini seseorang tuh mungkin terikat oleh status kelahiran di lingkungan tertentu, namun tetap memiliki celah untuk memperbaiki nasib melalui jalur prestasi atau pendidikan di lingkungan yang berbeda. Untuk meningkatkan status sosialnya, individu seringkali perlu berpindah ke masyarakat yang lebih terbuka. Contohnya, seseorang dari kasta rendah bisa meraih kedudukan yang lebih baik jika pindah ke lingkungan modern atau kota besar, di mana kemampuan pribadi lebih dihargai daripada garis keturunan atau kasta asalnya. Hubungan antara pendidikan dan stratifikasi sosial bersifat saling memengaruhi secara timbal balik. Dalam banyak struktur masyarakat, jenjang pendidikan seringkali menjadi indikator utama yang menentukan posisi sosial seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang diraih, maka semakin besar pula peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang mapan, penghasilan tinggi, serta prestis di mata publik. Hal inilah yang menjadikan pendidikan sebagai instrumen vital untuk melakukan mobilitas sosial atau naik ke lapisan masyarakat yang lebih tinggi. Namun, di sisi lain, posisi seseorang dalam lapisan sosial juga sangat menentukan kualitas pendidikan yang bisa ia akses. Kelompok ekonomi atas cenderung lebih mudah mendapatkan fasilitas belajar terbaik karena ketersediaan biaya, sementara kelompok kelas bawah seringkali terhambat oleh masalah finansial atau keterbatasan sarana. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif seperti program beasiswa atau subsidi pendidikan agar kesenjangan ini tidak terus melebar dan setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk memperbaiki taraf hidupnya. Masalah lain yang berhubungan dengan stratifikasi sosial ialah permasalahan dalam materi pengajaran. Suatu analisis terhadap materi pengajaran dan kegiatan ekstrakurikuler tergantung kepada tingkatan sosial tertentu. Sekolah yang dikatakan cukup mahal akan mudah untuk melakukan kurikulum pembelajaran dengan baik, karena kondisi keuangan sangat memungkinkan sebuah lembaga pendidikan untuk mendatangkan seorang ahli pakar pendidikan yang berkualitas walaupun harus dengan biaya yang tinggi. Penyediaan sarana dan prasarana juga sangat berpengaruh dalam kualitas pembelajaran seperti buku-buku, majalah, alat-alat teknologi, dan sebagainya. Faktor penyebab terjadinya stratifikasi sosial. Dalam masyarakat, kelas sosial atau stratifikasi muncul karena adanya sesuatu yang dianggap berharga, mulai dari kekayaan dan jabatan hingga tingkat pendidikan seseorang. Selama kita masih memberikan rasa hormat yang berbeda-beda berdasarkan kepemilikan tersebut, maka pembagian kasta sosial tidak akan terhindarkan. Intinya, mereka yang mampu menguasai hal-hal bernilai akan menempati posisi puncak, sedangkan mereka yang memiliki keterbatasan sumber daya secara otomatis akan berada di lapisan bawah dalam struktur sosial. Nah, ukuran atau kriteria yang menonjol atau dominan sebagai dasar pembentukan pelapisan sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ukuran kekayaan. Menurut Max Weber, kekayaan atau properti sangat penting dalam penentuan kedudukan seseorang pada lapisan sosial masyarakat. Barang siapa yang memiliki kekayaan paling banyak, mana ia akan termasuk lapisan teratas dalam sistem pelapisan sosial. Demikian pula sebaliknya. Nah, yang kedua yaitu ukuran ilmu pengetahuan. Masyarakat yang menghargai pendidikan biasanya menjadikan ilmu pengetahuan sebagai ukuran untuk menentukan derajat seseorang. Jadi, semakin ahli seseorang dalam satu bidang, makin tinggi juga posisi dalam sastra sosial. Pengakuan ini nggak hanya lewat omongan aja, tapi biasanya dibuktikan dengan gelar akademik yang mumpuni atau profesi hebat yang mereka jalani seperti dokter, insinyur, hingga profesor. Yang ketiga yaitu ukuran kekuasaan.
Dalam tatanan masyarakat, mereka yang memegang kendali atau jabatan tertinggi otomatis akan berada di dalam lapisan sosial paling atas. Menariknya, faktor kekuasaan ini seringkali berjalan beriringan dengan kekayaan. Hal ini terjadi karena orang yang biasanya punya kemampuan untuk mempengaruhi atau mengontrol mereka yang kurang mampu. Di sisi lain, posisi yang punya wewenang besar juga seringkali menjadi jalan bagi seseorang untuk mengumpulkan lebih banyak harta, jadi keduanya saling memengaruhi. Uang bisa membeli pengaruh dan jabatan bisa mendatangkan materi. Dampak stratifikasi sosial terhadap pelaksanaan pendidikan Islam. Nah, adanya pembagian kelas sosial sebenarnya membawa sisi positif bagi keteraturan di masyarakat, terutama dalam menciptakan pembagian tugas yang lebih jelas. Dengan adanya perbedaan status dan keahlian setiap orang, jadi punya peran spesifik yang memuat roda kehidupan dan pengelolaan sumber daya berjalan lebih terorganisir. Sistem ini memungkinkan setiap individu untuk fokus pada bidangnya masing-masing, sehingga efektivitas dalam bekerja bisa lebih mudah tercapai. Meski demikian, stratifikasi ini juga menyimpan sisi gelap yang sering memicu ketidakadilan sosial di berbagai aspek. Masalahnya, nggak semua orang lahir dengan akses yang sama terhadap fasilitas penting seperti pendidikan bermutu atau peluang karir yang menjanjikan. Dampak negatif. Adanya kasta sosial sering kali menciptakan jurang pemisah yang nyata antara si kaya dan si miskin. Kondisi ini akhirnya memicu orang untuk saling bersaing dan menaikkan derajat mereka, entah itu dengan cara yang jujur maupun dengan cara yang curang. Nah, dampak negatif yang paling mengkhawatirkan dari sistem kasta sosial yaitu munculnya perpecahan di tengah masyarakat. Perbedaan status dan perlakuan yang diskriminatif seringkali memicu gesekan antar kelompok. Nah, pembagian kasta sosial juga berisiko memicu sifat sombong atau lahirnya sikap ego yang tinggi pada mereka yang berada di posisi atau saat seseorang merasa punya derajat lebih tinggi, muncul kecenderungan untuk merasa paling hebat dan menganggap remeh orang lain yang ada di bawahnya. Sisi positif dari adanya tingkatan sosial adalah munculnya motivasi bagi setiap orang untuk memperbaiki nasib dan naik kelas. Perbedaan status ini secara tidak langsung memacu individu untuk lebih gigih dalam berusaha, baik melalui belajar dengan tekun maupun mengasah keahlian baru, karena ada ambisi untuk mendapatkan posisi yang lebih terhormat. Masyarakat pun jadi lebih produktif dan bersemangat dalam bekerja keras demi mencapai taraf hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Upaya pendidikan Islam dalam mengurangi kesenjangan akibat stratifikasi sosial. Nah, dalam konteks kebijakan pendidikan, pemerintah telah berupaya mengurangi stratifikasi sosial dengan menerapkan berbagai program seperti pendidikan inklusif, beasiswa bagi kelompok ekonomi lemah, serta zonasi sekolah. Namun, implementasi kebijakan ini sering kali menghadapi kendala, baik dari segi teknis, sosial, maupun politik. Akibatnya, kesenjangan pendidikan masih terlihat jelas, terutama antara lembaga pendidikan di daerah perkotaan dan perdesaan, serta antara sekolah negeri dan swasta. Nah, upaya yang pertama yaitu penerapan pendidikan Islam yang inklusif dan berkeadilan. Pendidikan Islam berperan penting dalam meminimalisir jurang pemisah di masyarakat dengan mengedepankan prinsip keadilan serta kesetaraan bagi seluruh siswa. Melalui sistem yang inklusif, setiap peserta didik mendapatkan peluang yang sama tanpa harus terbentur karena kendala latar belakang ekonomi maupun status sosial. Selain fokus pada prestasi akademik, pendidikan ini juga menanamkan nilai-nilai moral seperti persaudaraan dan kepedulian sosial sehingga anak-anak dari kalangan yang kurang mampu masih bisa memperoleh ilmu yang layak. Yang kedua yaitu pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan. Penyaluran beasiswa dan bantuan biaya sekolah menjadi langkah krusial untuk memutus rantai ketimpangan yang dipicu oleh perbedaan kelas ekonomi. Pada praktiknya, masalah finansial seringkali menjadi penghalang besar bagi kelompok masyarakat bawah untuk menikmati pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, adanya dukungan finansial baik dari pemerintah maupun sektor swasta merupakan solusi strategis yang tidak hanya mengurangi beban biaya, tetapi juga memberikan peluang nyata bagi siswa yang kurang mampu untuk terus menuntut ilmu hingga ke level tertinggi. Yang ketiga yaitu meningkatkan kesadaran tentang isu-isu sosial, termasuk ketidaksetaraan dan diskriminasi. Pendidikan berfungsi sebagai wadah dialog yang efektif untuk menumbuhkan sikap inklusif serta menghapus stigma negatif terhadap kelompok tertentu di masyarakat. Melalui proses ini, siswa tidak hanya diajak menyadari adanya ketimpangan sosial, tetapi juga dilatih untuk berpikir kritis dalam membedah akar permasalahannya.
Di sisi lain, sekolah menjadi sarana utama untuk menanamkan nilai-nilai keadilan, toleransi, dan rasa menghargai. Lewat kurikulum yang melibatkan partisipasi aktif, siswa didorong untuk selalu menghormati keberagaman dan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pendidikan tidak lagi sebatas proses transfer ilmu pengetahuan saja, melainkan bertransformasi menjadi alat perubahan sosial demi mewujudkan tatanan masyarakat yang lebih harmonis dan bersih dari praktik diskriminasi.